Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ohan Wahyudin dalam video kabar pendaki tentunya. Nah, oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru menonton atau baru berkunjung ke channel ini, jadi di kabar pendaki ini kita akan ngebahas, ngebacain, nge-react, bahkan ngebacotin postingan-postingan tentang pendaki gunung. Tapi pada kali ini kita akan ngebahas postingan dari Instagramnya Generasi Pendaki, yaitu 6 pengetahuan tentang pendakian yang harus terus diasah menurut generasi pendaki. Jadi apa-apa saja poin-poinnya, kita langsung saja ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu manajemen perjalanan. Pengetahuan pendakian ini penting banget sebab pemanfaatannya dari mulai perencanaan sampai kepulangan kamu dari gunung. Kamu perlu manajemen perjalanan untuk merencanakan pendakian, mengepak logistik dalam ransel, sampai untuk berjalan bersama dalam tim saat di gunung. Nah, secara garis besar, manajemen perjalanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum perjalanan dimulai, khususnya pendakian. Baik itu tentang anggota yang ikut mendaki, logistik, transport, perlengkapan yang dibutuhkan, dan pengetahuan tentang medan yang akan dilalui. Nah, jangan sampai pendakian kita gagal atau malah menyengsarakan gara-gara kurangnya pengetahuan tentang manajemen perjalanan. Misalkan kita mendaki 8 orang, sementara kapasitas tenda yang kita bawa cuma muat untuk 5 orang. Nah, itu juga sudah termasuk kesalahan dalam manajemen perjalanan. Masa iya 5 orang tidur di tenda, yang 3 tidur di luar? Kan gak mungkin dong. Nah, maka dari itu manajemen perjalanan ini penting untuk harus terus diasah sebelum melakukan pendakian. Selanjutnya nomor 2 yaitu memasak. Nah, ini favorit sekali nih, memasak. Selain manajemen perjalanan, masakan enak yang disantap di camp adalah hal lain yang bikin sebuah pendakian jadi lebih menyenangkan. Selain bikin lebih ceria, makanan yang enak tentu akan bikin perut jadi lebih gembira. Waduh, gembira sekali. Dalam satu tim perlu minimal 1 orang yang memang spesialisasinya adalah memasak. Makin banyak lebih baik. Nah, inilah kenapa ketika mendaki harus ada salah satu orang yang bisa memasak. Jangan cuma bisa masak mie instan doang. Sekali-kali dong kalau di gunung itu masak enak. Enggak. Kalau bisa sih setiap pendakian itu masakannya enak semua. Kalau perlu master chef lah bawa ke gunung. Biar gak Indomie lagi. Ya, begitulah. Pengetahuan tentang pendakian yang harus terus diasah selanjutnya yaitu tali temali. Memang benar bahwa sebagian besar gunung yang biasa dinaikin para pendaki Indonesia bukan tipe gunung yang pendakiannya memerlukan kemampuan teknis tinggi. Dengan pengecualian beberapa gunung-gunung startopulkanik di Indonesia nggak perlu didaki pakai tali. Ya mungkin ada yang menganggap tali temali itu sepele atau bahkan gak terlalu penting saat mendaki. Padahal sebenarnya kita butuh yang namanya tali temali. Misalkan ketika masang tenda, khususnya masang playseat, itu kan kita pakai simpul-simpul juga. Ataupun ketika ada sepatu jebol. Nah, bahkan ketika urgensinya ataupun ada kecelakaan yang mengharuskan kita membuat tandu. Nah, itu juga penggunaan tali temali bisa dipakai di situ, bikin tandu terus pakai tali. Nah, di situ simpul-simpulnya ada teknik-tekniknya. Maka dari itu tali temali ini masuk ke dalam pengetahuan pendakian yang harus terus diasah. Selanjutnya yaitu poin nomor 4, medis dasar dalam kurung P3K. Nah, P3K ini kepanjangannya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengetahuan pendakian yang satu ini wajib banget untuk terus dipelajari. Namanya nasib, kita nggak bisa nebak. Siapa tahu entah kapan ada rekan sependakian kamu yang kesehatannya bermasalah dan memerlukan tindakan. Kalau dalam tim itu nggak ada yang punya kemampuan medis dasar, kan repot juga nantinya.
Jadi P3K ini adalah penanganan yang dilakukan sebelum datangnya tim medis atau tim evakuasi. Semakin bagus penanganan yang dilakukan, maka semakin baik pula ke depannya. Maka dari itu P3K atau medis dasar ini penting banget untuk terus diasah. Poin selanjutnya yaitu nomor 5, navigasi. Kalau sekarang kamu baru bisa membaca aplikasi penerima sinyal GPS di ponsel, kamu mesti menambah pengetahuan pendakianmu soal navigasi, misalnya kemampuan membaca peta kontur dan menggunakan kompas dalam kurung ilmu medan, peta, dan kompas atau IMPK. Jadi dalam sebuah perjalanan atau pendakian, teknik navigasi ini sudah mulai diterapkan dari titik awal dan titik akhir atau tujuan perjalanan. Dan teknik navigasi yang digunakan adalah teknik navigasi darat. Untuk navigasi sendiri memang memerlukan latihan ekstra supaya kita paham dan bisa menerapkannya di lapangan, terutama saat kondisi krusial atau tersesat di gunung. Navigasi bisa digunakan untuk menentukan titik lokasi kita ataupun saat menentukan arah. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 6 yaitu memimpin. Sebuah tim tentu bakal kehilangan arah kalau nggak ada sesosok pemimpin di dalamnya. Seorang pemimpin diperlukan banget buat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul selama pendakian. Sebagai pemimpin dalam kelompok pendakian, tentunya harus memiliki fisik yang kuat, memiliki sifat antusiasme, mampu memotivasi, memiliki pengetahuan luas tentang pendakian yang sedang dilakukan, mau menerima masukan, serta tidak mudah menyerah. Inilah kenapa kepemimpinan harus terus diasah, khususnya dalam memimpin sebuah pendakian. Karena tugas seorang pemimpin pendakian cukup berat, yaitu agar perjalanan pendakian terorganisir dan berjalan sesuai rencana. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab terhadap anggota kelompok agar selamat sampai pulang ke rumah dan cepat dalam mengambil keputusan bila terjadi hal yang membahayakan saat pendakian. Pulang ke rumah dengan selamat tentunya lebih penting dibandingkan ambisi mencapai puncak namun malah membahayakan jiwa. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah 6 pengetahuan tentang pendakian yang harus terus diasah menurut generasi pendaki. Dan mungkin itu saja video kabar pendaki kali ini, semoga bermanfaat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.